tinggalkan saya. Saksikan aksi dari kami. Asia, Semangat. Asia, Semangat. Asia, Semangat. takbir. Allahu Akbar. Kami akan mempersembahkan sebuah kisah dari Asia binti Muzahim. Maya sebagai Asia, Kanaya sebagai Fir'aun, Sazia sebagai Haman dan pengawal, Safa sebagai pengawal, Divani dan Akila sebagai ibu dan bapak Asia, Keina sebagai penasihat dan pengawal, Davita sebagai ahli nujum, Hanifah dan Uma sebagai dayang-dayang. Asia binti Muzahim. Beliau adalah istri Fir'aun yang zalim. Fir'aun adalah julukan Raja Mesir yang bernama Al-Walid bin Mus'ab Ramses ketiga. Asia adalah seorang wanita yang rupawan, cerdas, dan baik hati. Salah satu wanita yang sudah dijamin masuk surga selain Khadijah, Maryam, dan Fatimah Az-Zahra. Allah tampakkan kemuliaan pada akhlak dan agamanya. Meskipun bersuamikan seorang pemimpin yang zalim, dia tetap memperteguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut penuturan Ibnu Katsir, para ahli tafsir menyatakan bahwa istri Fir'aun bernama Asia binti Muzahim bin Ubaid bin Aryan bin Al-Walid. Aryan bin Al-Walid adalah Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Dinyatakan pula Asia adalah wanita dari Bani Israel yang satu rumpun atau satu suku dengan Nabi Musa alaihi salam. Dinyatakan pula bahwa ia adalah bibinya Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana diriwayatkan oleh As-Suhaili. Wallahu a'lam. Suatu hari, istri pertama Fir'aun meninggal dunia. Karena dirinya merasa kesepian dan ingin mempunyai pendamping, Fir'aun mendengar kabar bahwa ada seorang sosok wanita cantik yang lembut dan baik hati keturunan keluarga Imran dari Bani Israel. Fir'aun pun hatinya tergerak dan ingin menjadikan wanita itu sebagai istrinya. Haman, kemanalah? Apa Tuan? Aku dengar di kalangan Bani Israel di Mesir ada seorang gadis cantik. Aku ingin meminang dia untuk menjadi istriku dan menggantikan istriku yang sudah meninggal dunia. Kamu cari tahu sekarang juga siapa perempuan itu. Jika kau sudah menemukannya, nikahkan aku dengan dia. Segera. Baik tuanku, laksanakan. Haman dan beberapa prajurit kemudian menjelajahi seluruh bangsa Bani Israel untuk mencari rumah Asia dan keluarganya. Setelah menemukannya, Haman langsung mendatangi rumah tersebut dan menemui kedua orang tua Asia. Maksud dan tujuan saya datang ke sini adalah untuk menyampaikan pesan dari Raja Fir'aun untuk melamar Asia menjadi istrinya. Maaf, kalau untuk itu saya tanyakan dulu kepada Asia putri kami. Asia, maukah kamu menikah dengan Fir'aun?
Saya tidak mau menikah dengan Fir'aun. Jika kau mau menikah dengan Fir'aun, apapun yang kau mau akan diberikan oleh Fir'aun. Sampai kapanpun saya tidak akan mau menikah dengan Fir'aun. Apakah kamu yakin tidak mau menikah dengan Fir'aun? Iya, saya yakin saya tidak mau menikah dengan Fir'aun. Akhirnya dengan perasaan kecewa, Haman pulang dan hendak melaporkan kejadian tersebut kepada Fir'aun. Sementara itu di istana Fir'aun menunggu kabar dari Haman dengan perasaan yang gelisah. Lapor Tuan, saya telah menemukan Asia. Baguslah kalau begitu. Apakah dia menerima lamaranku? Maaf Tuan, Asia menolak lamaran engkau. Pengawal! Seret paksa Asia dan kedua orang tuanya ke sini dan siksalah mereka. Baik Tuan. Pengawal pun menyeret paksa Asia dan kedua orang tuanya ke hadapan Fir'aun. Jika kamu anak yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuamu dan sayang kepada orang tuamu, kamu harus memilih satu di antara dua pilihan. Apakah itu? Aku akan membebaskan kedua orang tuamu dari penjara dengan syarat kau harus menerima lamaranku atau kau tetap menolak lamaranku. Maka aku akan memerintahkan para al-muju ini agar membakar hidup-hidup kedua orang tuamu tepat di hadapanmu. Aku akan menerima lamaranmu, tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, kamu harus membebaskan kedua orang tuaku. Yang kedua, kamu harus membuatkan rumah untuk ayah dan ibuku lengkap dengan perabotannya. Dan yang ketiga, kamu harus menjamin keselamatan, makan, dan minum kedua orang tuaku. Setuju dengan ketiga persyaratanmu. Kalau begitu, saya bersedia menikah denganmu. Pengawal, Asia sudah mau menikah denganku, maka lepaskan kedua orang tua Asia. Baik Tuan. Akhirnya Asia pun menikah dengan Fir'aun. Setelah menikah, Asia tinggal bersama Fir'aun di istananya yang megah dan mewah. Di sana, Fir'aun memberikan semua kebutuhan Asia tanpa kekurangan sesuatu apapun. Setelah beberapa tahun Asia menikah dengan Fir'aun, Asia merasa kesepian karena belum dikaruniai seorang anak. Allah telah jaga kesucian Asia dari Fir'aun dengan memberikan karomah kepada Asia, yakni di setiap malamnya ketika hendak tidur bersama Fir'aun, Allah ganti dengan jin yang wajahnya diserupakan dengan Asia. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi sangat buruk. Yang akhirnya membuat hatinya cemas dan gelisah. Akhirnya ia pun memanggil ahli nujum untuk menafsirkan mimpinya. Aku bermimpi sangat buruk sekali. Di dalam mimpiku, aku melihat ada kobaran api yang bermunculan dari Baitul Maqdis. Kemudian api tersebut membakar kota Mesir dan seluruh penduduknya. Tapi anehnya tidak menyentuh pemukiman Bani Israel. Dan aku bermimpi itu berulang kali. Menurutmu, apa artinya? Mimpimu itu berarti bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Dia akan menjadi penyebab runtuhnya kerajaanmu. Pengawal, inilah setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Baik Tuan. Wahai Fir'aun, kalau kau bunuh semua laki-laki dari Bani Israel, nanti tidak ada penerus yang bisa kau jadikan budak untuk pekerjaan kasar di istana. Benar perkataanmu. Bunuh setiap bayi yang lahir dari Bani Israel dengan jeda setahun sekali. Baik Tuan.
Akhirnya dibunuhlah setiap bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel pada saat itu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki skenario yang lebih hebat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan seorang bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel, yaitu Musa. Allah memerintahkan ibu Musa untuk menghanyutkan Musa ke sungai Nil. Kemudian Musa ditemukan oleh Asia di sungai Nil ketika ia sedang mandi di sungai bersama dayang-dayangnya. Pengawal, ambilkan peti itu dan berikan padaku. Kemudian Allah mengilhamkan rasa sayang kepada Asia terhadap bayi tersebut. Akhirnya Asia pun membujuk Fir'aun agar tidak membunuh bayi tersebut. Wahai Fir'aun, dia adalah penunjuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah kau membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita. Ya, mungkin itu baik untuk kau, tidak untukku. Akhirnya Fir'aun pun mengurungkan niatnya untuk membunuh bayi itu. Dan atas permintaan Asia, Fir'aun pun mengizinkan Asia untuk merawat bayi tersebut dan diberilah nama Musa. Tahun demi tahun telah berlalu. Sampailah Musa di usia dewasa dan diangkatlah Musa menjadi nabi. Lalu diutuslah Musa untuk mendakwahi umatnya termasuk ayah dan ibu angkatnya. Akhirnya tanpa keraguan, Asia pun meyakini ajaran Nabi Musa dan beriman kepada Allah, walaupun dengan menyembunyikan keimanannya. Setelah bertahun-tahun menyembunyikan keimanannya, akhirnya Fir'aun mengetahui keimanan Asia. Ketika Asia melihat betapa kejamnya Fir'aun yang saat itu menyiksa Masyitoh, tukang sisir rambut putri Fir'aun, dengan melemparkan Masyitoh beserta keluarganya ke dalam kuali yang sangat panas. Karena Masyitoh mengucapkan lafaz Allah ketika tidak sengaja menjatuhkan sisir saat sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Asia pun menghampiri Fir'aun. Sungguh, beraninya kau kepada Allah, maka celakalah kau, wahai Fir'aun. Wahai Asia, aku Tuhan mereka yang paling tinggi di seluruh rakyat Mesir. Beraninya kamu menyembah Tuhan selain aku. Mendengar nama Allah keluar dari mulut istri yang sangat dia cintai itu, Fir'aun pun semakin marah dan memaksa Asia untuk menarik kata-katanya. Tapi Asia enggan menarik kata-katanya sehingga membuat Fir'aun semakin murka. Pengawal, semuanya di sini. Apa yang kalian tahu tentang Asia binti Muslim? Dia adalah wanita yang sangat baik dan setia. Kalian boleh memuji dia, tapi dia sudah menyembah Tuhan selain aku. Bagaimana menurut kalian? Kalau begitu, bunuhlah istrimu yang membangkang itu. Pengawal, seret dan siksalah Asia. Akhirnya diseretlah Asia ke padang pasir dan diikatlah dia di sebuah batu di bawah terik matahari yang sangat panas. Dan ditinggalkanlah beliau di sana tanpa diberikan makan atau minuman sedikit pun. Dengan keadaan tersebut, Asia tidak pernah menyesali perkataannya. Justru semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, Asia pun disiksa, dipukuli, dan dilempari batu-batu. Namun Asia pun tidak menangis, justru malah tersenyum dan mengarahkan matanya ke langit. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Allah pun langsung mengabulkan doa-doa Asia.
Pada saat itu, Allah memperlihatkan keindahan surga untuk Asia di detik-detik terakhir menjelang kematiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan surga untuk Asia atas segala kesabaran dan keteguhan hatinya menghadapi suaminya dan pengikutnya. Tak lama setelah itu, Asia melihat keindahan surga. Malaikat dengan lembut mencabut nyawa beliau tepat sebelum Fir'aun membunuhnya. Sehingga meskipun Asia dilempari batu, dilempari kayu, disakiti sedemikian kejamnya hingga memenuhi ajalnya, beliau sudah tidak merasakan sakit sedikit pun akibat siksaan itu. Masya Allah, Asia istri dari Raja yang zalim, namun beliau memiliki kesabaran seluas lautan dan juga hati sebersih berlian. Itulah alasan mengapa Asia adalah salah satu dari 4 wanita yang dimuliakan dalam Islam. Teman-teman, inilah iman apabila telah merasuk ke dalam hati dan jiwa pemiliknya. Ia bagai batu karang yang kokoh walaupun diterjang badai yang dahsyat. Seberapa berat pun ujian menimpanya, walaupun harus kehilangan nyawa dan hartanya, ia tetap teguh dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah teguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, tauhid di dunia dan akhirat. Dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim dan dia melakukan apa yang dikehendakinya. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 27. Siapa yang mampu hidup bersama Fir'aun? Dia adalah seorang wanita yang mulia dengan penuh keikhlasan dan kesabaran menerima takdir Allah. Wanita yang memilih akhirat di atas semua gemerlapnya dunia. Dia adalah Asia binti Muzahim yang namanya harum hingga akhir zaman. Semoga kita bisa berkumpul bersama Asia binti Muzahim di surganya kelak. Dia punya wajah dan juga rupa. Akhirnya imanmu bersuara. Lantas kau dipenjara dan disiksa oleh suamimu yang dihina. Kejauhan karena keam, langit mata saling menagih jiwa. Namun hati iman dan akidah lebih utama. Baru bermadai. Oh Tuhan, binakan istana untukku, walaupun di dunia pun disiksa. Namun tak terbayang iman mati Asia, kau merubah rencana. Bila tangan